Tak hajar buat orang yang kurang hajar. Syukurillah bos, jangan main-main di sini. Nasib naas ini dialami oleh BH, 52 tahun, pemilik usaha rental mobil asal Jakarta yang menjadi korban amuk massa di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis 6 Juni lalu. Kecamatan Sukolilo ini merupakan katanya sarang bandit. Istri bakar suami. Istri bakar suami. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Itu emang kan enggak ada otak. Harap ada dewa Zeus gitu kan. Dewa Zeus. Yang beri petir gitu kan. Pernah ya? Kalau enggak anak lu gue bakar nih Dibakarnya di garasi ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kokang Journey. Seperti biasanya saya Koko dan Akang, kita hari ini mau ngebahas lagi sesuatu yang cukup cukup apa ya Kang ya? cukup heboh. Cukup heboh lah Hmm. atau cukup ya udah cukup gitu loh. Udah cukup. Cukup segitu aja dah. Cukup itu aja. Udah lot ini. Closing lagi deh. Closing. Katanya cukup. Oh ya jangan dulu dong. Jangan Jangan dulu. Oke. Kenapa saya di sini posisinya ya? Iya. Pindah kok. Jadi nggak enak di atas sendirian ya. Kita main slot dulu, main slot. Cie, sorry. Udah di sini lagi. Kan gini enak posisinya. Tadi salah itu. Efek stres. Efek stres. Enggak stres sih sebenarnya. Efek mumet melihat Iya. apa? Polemik yang ada nih, Kang. Betul. Tanpa lama-lama lagi Akang mau memberikan informasi. Kok nanya gua? Informasi. Oke. Akang memberikan informasi ke kita semua terkait apa, Kang? Coba jelasin dulu, Kang. Terkait Polwan bakar suaminya. Aduh itu. Polwan bakar suaminya. Tega banget apa ya? Entar dulu. Kenapa dulu? Suaminya polisi juga atau apa? Soalnya Apa polisi itu? juga. Oh, polisi bunuh polisi. Polisi bunuh polisi. Ya dong. Polisi bunuh polisi ya. Biar lembut, istri bunuh suami sih. Itu nggak lembut juga sih sebenarnya. Itu nggak lembut juga. Biar enggak, maksudnya biar apa ya? Biar enggak bawa-bawa instansi gitu. Oke. Oke. Istri bakar suami. Istri bakar suami. Alasannya, Kang? Alasannya karena suami ini pecandu judi online. Suaminya pecandu judol. Judol. Judol tuh olahraga kan ya? Itu judo, Oh, judo. nggak pakai L. Nggak pakai L. Oh. Ini judol. Judol ya. Oh, kalau judo olahraga, kalau judol Olahraga juga. olahraga yang Itu olahraga otak, olahraga otak. Olahraga otak. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Itu emang kan enggak ada otak. Otak udah ke distorsi ya. Iya. Berharap ada dewa Zeus gitu kan. Yang beri petir gitu kan. Jeder gitu kan. Akhirnya Apa sih bahasanya istilah skater? ngerti dia. Ngerti dikit-dikit gua. Pernah ya? Pernah enggak sih? Kalau Tapi yang nyoba pernah enggak? nonton pernah nanti Oh, nonton pernah. Apa sih tuh? Skater. Wah, ada petir-petir. Oh, Zeus sih, Bang. Weh, Zeus. Tapi ngasah otak juga gak sih itu? Ngasah otak gak sih? Itu. Itu ngasih dompet kayak. Ngasah dompet. Kok dompet makin tipis ya gitu. Berarti- Jangan. Gitu. Menurut info yang beredar, jadi si pelaku ini lagi ngecek saldo gaji ke-13-nya. Pelaku ini ya Si istrinya. Polwan ini. Oke. Yang seharusnya di saldo itu ada 2 jutaan lah ya. 2 juta berapa gitu. 2,8 2,8 juta. Ya 2,8 juta, terus tiba-tiba pas dicek Cuman cuma ada 800 ribuan. berarti cuma sisa ujungnya tuh. Sisa ujungnya doang. Depannya nggak ada. Nah, Oke. Dan mungkin si istrinya tahu kebiasaan suaminya ya. Ini kemana lagi ini kalau nggak judi nih? Nah, gitu. Oh. Mungkin ini apa ya? Udah terpendam nih, udah emosi terpendam nih. Ini lagi gue judi online mulu nih. Itu ceknya lewat M-Banking apa ke ATM. Ke ATM dia? ATM. Oke. Nah, pada saat dia mengetahui kalau saldonya itu tinggal 800 ribuan, dia telepon suaminya. Nyuruh buru-buru pulang lah. Tapi dengan sedikit ancaman. Kalau enggak anak lu gue bakar nih. Oh gitu. Iya, Oh kayak berarti gitu. setelah mengetahui itu
Kita ratain dulu pelan-pelan ya. Iya. Setelah dia mengetahui itu, dia pulang ke rumah lagi. Enggak, Oh, dia- di oh, lokasi langsung itu, di di lokasi ATM itu. tuh nyuruh lakinya pulang lalu katanya. Bisa ibaratnya kayak gitu ya. Pulang lalu, kalau enggak gue bakar anak nih, kayak gitu Oh, kan. di lokasi itu langsung. Lokasi itu. Oke, Akhirnya oke. pulang di rumah dia beli bensin eceran. Nah, Oke. terus si pelaku ini nyuruh pembantunya bawa anaknya main di luar. Nyuruh pembantunya buat Anak-anaknya anaknya suruh main di luar main gitu. keluar. Main Oke. keluar, dibawa Anaknya ada keluar. berapa itu, Kang? Ada 3. Ada 3. Ada 3 Udah anaknya. gede semua. Masih kecil-kecil. Masih pada kecil-kecil. Oke, oke, oke. Satu kalau nggak salah yang 2 itu kembar tuh. Nyuruh itu kembar. Kembar anak itu. Oke, oke, oke. Jadi terjadilah cekcok di situ kan. Mm-mm. Adu mulut bla 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 sampai kejadian dibakar di bagasi. Dibakarnya Di garasi katanya. di garasi. Hmm. Disiram gitu maksudnya, bensin. Disiram, diborgol dulu katanya. Diborgol dulu. Mm-mm. Suami tidak ada perlawanan tuh. Ya namanya laki-laki mungkin nggak berpikir nggak mungkin dia bakar gua gitu kan. Bisa jadi. Namanya udah cinta kan, dia cinta sama gua nggak mungkin bakar gua Iya, gitu iya. kan. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang anaknya lagi di bawah penanganan psikolog juga. Pelakunya Keduanya, anaknya juga, supaya nggak mengalami trauma. berempat dong berarti, bukan Berempat, keduanya, iya. keempatnya. Kedepannya. Gaji ke-13 itu apa sih, Kang? Coba editor tolong cariin gaji ke-13 itu apa? Oke, teman-teman, berarti berdasarkan informasi yang kita dapat, gaji ke-13 itu adalah gaji, istilah kasarnya gaji bonus lah. Bonus. Dan setiap tahun dikasih jatah sekali. Mm-mm. Biasanya beriringan dengan THR atau tunjangan hari raya. Oh gitu. Gitu. Dan besarannya gaji ke-13 tersebut berbeda-beda tergantung dari jabatan apa yang mereka Iya, miliki. iya. Mau paslon atau paslon lagi Paslon, apa PNS, PNS pun ada ininya ya, ada grade-nya juga ya. ada grade juga gitu. Kan polisi juga nggak semuanya ini kan, ada juga kan dari sipil ASN kan, aparat sipil Iya, negara. betul. Itu nah kurang lebih seperti itulah. Terus sekarang berarti perkembangannya gimana, Kang? Terakhir yang gue tahu ya masih si pelaku ini masih di dalam apa sih kalau Pemeriksaan. psikolog tuh pemeriksaan gitu. Oh berarti sekarang Pendampingan psikolog. pendampingan psikolog. Masih didampingin Oke. psikolog. Mungkin masih ngalamin trauma atau gimana. Berarti tidak ini ya, berarti bukan langsung di BAP dimasukin enggak ya? Tapi menurut keterangan polisi hukum tetap berlaku gitu. Iya, Hukum pasti. tetap berlaku. Pasti. Karena mau bagaimanapun juga itu perbuatan yang tidak dibenarkan sebenarnya ya. Iya. Ya maksudnya kalau emang bukan so nasehatin sih, cuma maksudnya hikmahnya kan kalau emang tahu kebiasaan suaminya emang judi, setahu gua Kang ya. Hmm. Bisa kalau cowok, kita kan cowok juga ya. Iya ya. Bisa kalau judi, mabok, cewek, itu 3 hal itu biasanya melekat tuh Mm-mm. di para lelaki biasanya. Iya. Dan biasanya di antara 3 itu kalau emang sudah ada kecanduan, mau kecanduan perempuan, kecanduan minum, kalau minum kopi nggak apa-apa ya, kecanduan judi itu emang susah dihilangkan, Susah. biasanya sih susah. Tuh. Lama prosesnya, bisa tapi cuman lama prosesnya. Kemungkinan kecil karena Iya. harus berdasarkan diri orangnya sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi nggak bisa dipaksain. Kalau udah dipaksain iya doang mungkin berapa lama adem baik-baik aja gitu loh. Tapi ternyata nanti dia pasti akan ngulah lagi pasti. Iya betul. Itu udah umum sih, udah rahasia umum lah kayak gitu. Iya udah. Banyak Iya. korbannya kita lihat ya. Makanya akhirnya banyak korban dari perceraian segala Iya. macam itu kan gak seperti itu kan. Nah maksudnya gue tadi Kang, Iya. harusnya kan ngebakar itu kan bukan solusi terbaik kan sebetulnya kan, apalagi kan dia seorang polisi. Daripada pasti- bakar suami, mendingan bakar kalori ya. Ini bakar kalori. Iya, olahraga. Iya. Hilangin stres. Hilangin stres. Tapi mungkin si pelaku tersebut mungkin mikirnya daripada suami gue bakar duit, mendingan gue bakar aja dia sekalian Iya, gitu loh, bersama duit-duitnya gitu kan. Makan tuh duit istilah kasarnya. Iya. Mungkin, tapi ya gitu lah kan, namanya mungkin dia sekaligus dia anggota polisi, dia juga merangkap sebagai ibu rumah tangga, ya kan, sebagai istri juga, punya anak 3 juga, mungkin ada lah mungkin di fase-fase dia mungkin dia stres. Iya. Tapi itu ada pembantu ya? Ada pembantu. Ada pembantunya sih ya. Kita nggak tahu lah, itu kan dapurnya orang ya. Iya. Cuman kan ini namanya sudah jadi konsumsi publik ya mau gimana Iya. gitu loh. Betul Kang ya? Iya. Jadi apapun yang berhubungan dengan menghilangkan nyawa itu udah nggak betul ya. Udah nggak betul. Nggak betul. Apapun itu kejadiannya. Iya. Nah,
Kalau ngomongin masalah pembakaran dan menghilangkan nyawa orang, ini Iya. ada lagi Kang kasus yang Apa tuh? cukup heboh nih. Oke. Di hari yang sama apa nggak salah tuh hebohnya itu? Oh, nggak jauhan ya, pokoknya beritanya. Iya, ada kasus di mana ceritanya tuh seorang penyewa mobil, Mm-mm. mobilnya dilarikan. Iya. Isunya seperti itu ya, mobilnya Oke. dilarikan ke daerah Pati, Daerah Pati itu Kudus, oh, Jawa Kudus, Tengah, Kudus, Jawa Kudus. Tengah. Oke, oke. Pada saat si yang punya mobil ini melacak GPS mobil tersebut kan adanya di sono nih, udah ketemu titiknya nih, dia berangkatlah ke lokasi tersebut berdasarkan Iya. informasi dari GPS-nya, Mm. bertiga sama temennya, Iya, dia total berempat nih, 3 temennya, yang satu yang punya. Mm. Sampai di sana ternyata dia ditraki maling pada saat dia mencoba mengambil mobil dia tersebut pakai kunci cadangan. Oh, Dia ditraki itu, maling, akhirnya diamuk masa terprovokasi, akhirnya yang 3 temannya itu akhirnya luka-luka berat, sekarang juga masih di rumah sakit, ditangani sangat serius. Yang satunya yaitu si pemilik mobil tersebut akhirnya meninggal dunia. pemiliknya ya. Ya, coba kita coba reaksi satu video ini Kang ya. Oke, oke. Tadi udah coba gua rangkum sih biar tidak terlalu panjang. Kita sama-sama saksikan ya teman-teman ya. Kesimpulannya apa gitu? Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Syukurilah bos, jangan main-main di sini. Tampak dalam video, pria itu tengah berpose di depan mobil bos rental yang sudah hangus dibakar massa. Nasib naas ini dialami oleh BH, 52 tahun, pemilik usaha rental mobil asal Jakarta yang menjadi korban amuk massa di Kecamatan Suko Lilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis 6 Juni lalu. BH tewas seusai dikeroyok warga karena disangka maling mobil, padahal ia berniat mengambil mobil rental miliknya yang tidak dikembalikan. Mayoritas curhatan begitu yang dihimpun oleh warganet, pengguna X misalnya, yang sebelumnya Twitter. Jadi Pati dan Kecamatan Suko Lilo ini merupakan katanya sarang bandit, khususnya kasus penggelapan mobil dan sindikat jual beli mobil bodong. Pati dan Sukolilo ini memang daerah zona hitam dan desa tersebut sudah terkenal dengan sindikat penggelapan mobil rental dan leasing mobil. Ada oknum pihak kepolisian juga yang ikutan karena memang ya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi walaupun dia sudah dilengkapi dengan anak buah, tapi lalu terlalu percaya diri datang begitu saja ke lokasi, lalu kemudian membuka mobil walaupun itu mobilnya, lalu kemudian membawanya. Mungkin ada bagusnya dan sebaiknya kalau kita bicara mengenai bagaimana harusnya ini bisa dicegah misalnya, tentu dalam hal ini si korban itu meminta izin ya atau menerangkan dulu situasi daripada mobilnya kepada orang yang bertanggung jawab atas mobil itu di rumahnya misalnya, sehingga kemudian lalu dia bisa menyerahkan dengan baik-baik mobil tersebut kepada pemiliknya, bukannya langsung menyelonong saja lalu kemudian membawa mobilnya. Nah itulah yang kemudian memicu kemarahan dari masyarakat dengan meneriakinya maling tadi gitu. Ini gue jelasin tuh Kang ya. Dari video awal itu kan tayang ada seorang laki-laki yang dia ngomong, desa ini nih bos gitu kan, kita kasih paham ya kan gitu loh. Ya kan, kita bakar yang kurang ajar, intinya bla 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 seperti itu. Iya. Itu menurut gua Kang sangat disayangkan sekali tindakan seperti itu. Apalagi dia ternyata salah satu selebgram juga yang lumayan terkenal. Iya. Gitu. Maksud gua dia kan selebgram ya. Bisa dikatakan public figure juga lah ya, karena orang sudah banyak mengenal dia. Seharusnya kan bisa lebih menjaga kata-kata. Iya. Hal-hal yang menurut gua nggak pantas. Iya betul. Menurut Akang sendiri pantas nggak? Enggak lah. Menurut gua sih itu nggak pantas diucapkan gitu loh. Maksudnya desa ini nih seolah-olah kayak dia menjunjung sekali desa dia itu, padahal lagi ada kasus seperti itu maksud gua kan. Kecuali lagi ada prestasi apa. Jadi oke lah gitu kan. Ini kan lagi masalahnya kan nggak yang lagi baik-baik aja nih. Iya. Dulu make di umbar-umbar lagi desa dia kan. Akhirnya kan jadi jelek Iyalah. terkesannya gitu loh. Jadi mengekspor yang nggak bagus jadinya. Iya. Nah, terus kita bedah ya video tadi Kang ya. Ada beberapa informasi katanya dari netizen, mungkin dari pengalaman-pengalaman orang yang pernah kerja di bidangnya ya. Mungkin sebagai bos rental mobil juga. Iya. Atau dari leasing, dari debt collector gitu kan. Emang katanya daerah tersebut zona merah istilahnya, atau zona hitam lah. Iya. Banyak penandanya.
Udah Gitu. berarti udah bukan sekali ya, udah sering ya Dari dulu katanya. di daerah itu. Dari dulu gitu loh. Jadi sebetulnya sih gue tidak mau menjudge tempat tersebut ya, Iya. karena gue sendiri juga tau lah, nggak hanya di situ aja. Kalau bicara tempat-tempat penada seperti itu Banyak itu juga ya, banyak, iya. di Banten juga ada, di Lampung juga terkenal kok, Iya betul. gitu kan. Jadi kalau kita hanya sebut sebuah daerah doang satu, akhirnya menjudge wah daerah ini begini nih, Iya. daerah yang lain juga ada. Iya betul. Oknum-oknum seperti itu pasti ada gitu loh kasarnya. Cuman yang tidak dibenarkan adalah tindakan anarkisnya, yaitu main hakim sendiri. Iya betul. Gitu. Nah, menurut Kang sendiri gimana Kang menanggapi kasus ini yang katanya si Bapak tadi mengatakan dia meskipun dia bawa anak buahnya, Heeh. dia dengan percaya diri dia ngambil mobil tanpa dia izin dulu kepada yang penyewa. Iya. Akhirnya dia kan diteraki masa tuh, Iya, betul. bahwasanya dia maling. Padahal kan mobil dia. Mm. Cuman karena dianggapnya dia tidak izin, Iya. dianggap kan warga nggak tahu ya, Iyalah. gitu kan. Akhirnya warga mengira dia maling. Iya maling beneran jadinya kan. Tadi maling kiranya. beneran gitu, terkesannya gitu kan. Iya, Nah, iya. Bapak sendiri gimana Kang? Iya betul. Jadi walaupun itu seharusnya gini, si korban itu konfirmasi sama yang berhubungan dengan mobil ini. Ini siapa yang bawa ke sini nih? Mobil itu misalkan di Kudus tuh. Nah, koordinasi dengan RT setempat Mm-mm. bahwa dia ada kasus seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi seenggaknya jauh dari informasi yang salah. Kayak gitu kan informasi salah tuh. Orang yakin Salah maling paham jadinya. jadi salah paham jadinya. Salah paham. Iya. Tambah lagi kebetulan sumbu pendek semua di situ. Iya. Akhirnya ya udahlah begitu terjadi. Iya. Berarti menurut Akang tetap harus bagaimanapun kita koordinasi ya. Koordinasi dengan RT setempat. Meskipun mobil dia ya. Iya, walaupun itu mobil dia. Dan meskipun katanya kan sudah lost contact tuh Mm-mm. penyewanya. Iya. Katanya sudah lost contact gitu kan, berapa lama gitu katanya. Akhirnya makanya dicari kan. Itu berarti kita kerucutin dulu ya. Berarti maksud Akang sebetulnya ini timbul dari kesalahpahaman, Iya, salah paham. kesalahpahaman akhirnya menimbulkan korban jiwa. Iya. Gitu ya. Meskipun pemilik mobil ini benar mau ngambil mobilnya, tapi caranya tersebut dirasa kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat ya. Akhirnya menimbulkan kesalahpahaman tadi gitu kan. Tapi Kang, kalau kita bicara satu sisi lagi, seharusnya ya, ini menurut sisi ini karena Akang sudah ambil sudut pandang seperti itu, gue coba ngambil sudut pandang yang lain nih. Iya, betul. Anggaplah terlanjur nih. Heeh. Dia kan dia udah ngambil dong. Udah kadung ya. Udah kadung ya kan, diambil udah terjun basah kan, dia udah ngambil terus ditagi maling. Seharusnya kan harusnya ya, kalau masyarakat tersebut tidak sumber pendek, Mm-mm. pasti kan ada klarifikasi tuh Iya. dari si yang punya mobil gitu kan. Tapi mungkin gua rasa kayaknya ada mungkin ada upaya mau klarifikasi, cuma mungkin tidak didengar. Namanya provokator kan gitu Iya, kan. betul. Bakar umpamanya itu. Orang mah udah dengernya bakar-bakarnya aja. Yang begonya lagi yang ngebakar. Karena biasanya rata-rata provokator itu cuma ngomong doang. Iya. Bacotnya doang. Iya, betul. Ya kan? Tapi dia bakar. Dia emang nggak ngebakar, dia ngebakar orang lain. Malah pegang video doang kadang ya. Iya. Gitu. Tapi provokator itu harus ditangkap sih. Harus. Tapi katanya kan sekarang udah 3 pelaku yang tertangkap. Nah, yang masih belum terbuka nih di Iya. media, apakah 3 pelaku tersebut itu salah satunya adalah si penyewa mobil atau bukan? Itu belum ketahuan tuh. Karena kasusnya mobil ini digelapkan ya. Iya, gitu loh. Sekarang kan yang ditangkap ini kan katanya kan provokator, Iya. sekaligus pelaku yang ada satu pelaku yang sampai ngelindis tangannya atau dadanya itu pakai motor. Oh, tuh gua nggak tahu. Iya. Itu ada tuh Iya, di konferensi pers ada tuh di situ. Nah, Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban. Sadis juga sih. ini makanya masih jadi tanda tanya. 3 pelaku tersebut ini ada nggak salah satu yang si penyewa mobil, karena kan penyebab awalnya kan si penyewa mobil ini Iya. yang menggelapkan kan, Jelas itu. ya kan? Itu yang belum terbuka tuh. Cuma kita harap kasus seperti ini lagi dan lagi
eh, jangan sampai tunggu viral baru terungkap. Dan Kalau- jangan sampai keulang ya kalau bisa ya. Kalau bisa jangan sampai keulang. Tuh, meskipun kita tahu itu zona hitam atau zona merah, ya sebaiknya antisipasi lah Iya. bagi para pelaku yang, maksudnya pelaku sebagai pelaku pos-pos penyewa mobil nih. Iya. Tapi itu nggak bisa difilter juga ya kok ya. Soalnya gini, bisa jadi penyewanya orang Bogor kah, orang Jakarta juga kah, terus Iya. digelapkan ke daerah-daerah Betul, tersebut kan kita betul, nggak tahu betul. juga. Itu nggak bisa difilter. Cuman, Betul. Ya. cuman setuju. itulah mungkin lebih tepatnya cara cara ngambilnya mungkin ya. Butuh koordinasi orang-orang Bisa terdekat jadi, lah, orang bisa terpandang jadi. lah di situ lah. Bisa jadi. Kayak RT atau kepolisian terdekat kayak gitu. Bisa jadi. Mm. Tapi kalau zona hitam biasanya sih sudah terkoordinir sih biasanya. Koordinir ya. Jadi udah susah juga. Jadi istilahnya emang kampung itu tempat begituan. Jadi RT RW kepala desa mungkin ya. Mungkin Hmm. apart dekat situ juga sudah istilah kasar udah ada setorannya lah mungkin gitu, mungkin Iya. oknum-oknum tersebut itu loh. Jadi ya percuma juga kalau mau, kecuali lapor dari luar daerah situ minta didampingi. Iya betul betul. Jadi tidak ada terkaitan tuh di situ. Karena susah namanya masuk zona preman atau zona hitam. Ya kalau kita pasang badan doang juga, mereka juga namanya kampung mereka kan. Ibaratkan kasar kan, kita masuk kandang dia nih. Iyalah. Ya pasti babak belur sebetulnya kan gitu loh. Apalagi kita sipil, Nggak bisa ya. ya kan gitu loh. Kuat-kuat apapun ya kalau udah lawan massa ya nggak bisa. Nggak bisa. Maka apalagi kita sipil kan gue bilang kan Iya. gitu. Ya anggota aja mungkin bisa dilawan. Masih bisa dilawan. Iya. Mungkin kalau mereka nekat. Karena sumbu pendek kan. Kalau mereka tidak sumbu pendek, harusnya meskipun ada kesalahan dari cara si empunya mobil itu mengambil unitnya, Mm. seharusnya pada saat diteraki maling, dia harusnya klarifikasi. Dan pasti klarifikasi, nggak mungkin nggak di saat Iya. itu. Cuma mungkin tidak didengar. Soalnya pas ketangkap orang itu juga pasti mikir udah pasrah kan. Ya udah gitu. Pasti nggak, jangan main pukul aja gitu kan. Mm-mm. Karena orang itu udah kalau udah ketangkap pasti juga pasrah kan. Nggak mungkin. Iya. Apalagi lihat masa banyak kayak gitu. Gitu. Jadi ya jadi bahan pelajaran aja kan ya. Iya. Jangan sampai main hakim sendiri itu aja sih. Iya. Oke Kang. Oke kok. Seperti biasanya selalu ada quotes dari Akang sebelum closing. Silakan Kang. Tadi dulu. Gue lupa mulu. Silakan. Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Silakan Kang. Oke. Di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Kalau Di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Kang udah bilang kan. Ini Apa? quotes tapi bukan quotes sebenarnya. Kan iya. Kalau kita beli nih, bang uangnya lebih bang. Oh berarti kembalian gitu. Bukan dibalikin. Kembalian. Kita kadang beli apa, beli mecin gitu kan. Uangnya 1.000, mecinnya gope. Kembalian gope. Oh iya. Gitu. Tapi kan bukan berarti harus. Oke lah, oke teman-teman. Oke teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk yang suka dengan konten-konten kita, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita kembali lagi di konten-konten kita selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.